Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan saya di mata kuliah analisis fitokimia. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan walafiat, dan hari ini semoga kalian siap untuk mendengarkan gitu ya, pemaparan ataupun materi dari saya terkait materi analisis fitokimia ini. Mudah-mudahan kalian siap belajar gitu ya, siap belajar untuk hari ini, karena memang di farmasi itu ilmunya saling berkaitan gitu ya, saling berkesinambungan. Nah, di sini analisis fitokimia ini adalah ilmu yang berkesinambungan, yang sebelumnya adalah ada ilmu botani farmasi, kemudian ada ilmu farmakognosi, dan semester ini di semester 5 itu ada ilmu analisis fitokimia. Nah, di semester ke depan ada teknologi bahan alam. Jadi memang salah satu ilmu dasar di farmasi adalah farmasi bahan alam ya, termasuk analisis fitokimia ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang teknologi ekstraksi. Teknologi ekstraksi ini memang salah satu metode untuk mengisolasi metabolit sekunder. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mulai dari mengumpulkan tumbuhan, kemudian bagaimana si tumbuhan itu dideterminasi, kemudian dibuatlah simplisia, kemudian ada standarisasi buat simplisia itu sendiri, kita karakteristik simplisia, kemudian ada penapisan fitokimia, lanjut ekstraksi, kemudian hasil dari ekstraksi itu adalah ekstrak, kemudian distandarisasi ekstrak tersebut, kemudian dilanjut fraksinasi, praksi, isolasi, dan isolat. Nah, ini adalah metodologi isolasi metabolit sekunder atau isolasi untuk mendapatkan senyawa murni atau senyawa baru gitu ya dari si tumbuhan. Nah, rangkaian ini sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di bagaimana cara pengumpulan tumbuhan, kemudian bagaimana membuat simplisia, kemudian bagaimana karakteristik simplisia itu awal mula atau dasar sebagai standarisasi, karena memang di dalam di dalam tumbuhan itu terkandung senyawa metabolit sekunder yang dimana dia berkhasiat sebagai obat. Nah, dimana si obat tersebut ketika dia mau dibuat sediaan yang memang nantinya akan diberikan kepada manusia, sehingga itu harus distandarisasi mulai dari simplisia itu sebagai bahan baku, sebagian bahan baku harus distandarisasi, dan begitupun dengan ekstraknya sampai nanti menjadi bahan jadi. Nah, di analisis fitokimia ini kita baru sampai ke bagaimana mengisolasi lah gitu ya, menghasilkan senyawa murni. Apakah betul itu senyawa murni dari quercetin, itu untuk contohnya untuk dari flavonoid, atau misalkan contoh dari alkaloid itu kafein. Nah, itu sebagai senyawa murni. Nah, ini rangkaiannya, dan hari ini kita akan membahas tentang ekstraksi. Nah, di ekstraksi itu jadi teknologi ekstraksi ini kita pisahkan berdasar ada beberapa faktor ya. Jadi pertama ada berdasarkan suhu, kemudian ada berdasarkan fasa nantinya. Nah, kalau yang berdasarkan suhu ini ada ekstraksi panas dan ekstraksi dingin. Nah, karena memang ini melibatkan tadi ya berdasarkan suhu. Kalau panas berarti kan dia memang menggunakan pemanasan. Nah, kalau ekstraksi dingin dia tidak menggunakan pemanasan. Nah, pada teknologi ekstraksi berdasarkan suhu ini juga harus diperhatikan sifat senyawanya. Karena untuk menentukan ekstraksi panas atau dingin harus tahu dulu sifat dari senyawanya itu adalah dia termolabil atau termostabil. Kalau dia senyawanya termolabil berarti dia tidak bisa digunakan atau menggunakan ekstraksi cara panas, karena dia akan rusak senyawanya, sehingga ketika dia senyawanya
termolabil, maka harus menggunakan metode ekstraksi dingin, yaitu bisa maserasi ataupun perkolasi. Sedangkan untuk senyawa yang bisa menggunakan ekstraksi panas adalah senyawa yang termostabil. Nah, di mana termostabil itu contohnya ada dekoktasi, infundasi, sokletasi. Nah, kemudian berdasarkan fasa itu ada ekstraksi padat cair dan ada ekstraksi cair-cair. Di mana kalau ekstraksi padat cair berarti sampelnya adalah padat, pelarutnya adalah cair. Sedangkan ekstraksi cair-cair, sampelnya itu cair, pelarutnya pun cair. Nah, kemudian ada berdasarkan pengulangan. Jadi berdasarkan pengulangan itu yang memang dia bersinambung. Ada yang ekstraksi satu kali, ada yang dia berulang kali. Dimana untuk yang satu kali ini ada infundasi, ada dekoktasi, ada maserasi. Karena di infundasi, dekoktasi, maserasi ini hanya satu kali direndam. Contoh pada maserasi, dia hanya direndam selama 24 jam. Dan memang diaduk hanya di 6 jam pertama, itu hanya satu kali. Bertemu antara pelarutnya pun hanya satu kali, tidak berulang, sehingga disebut satu kali, ekstraksi satu kali. Sedangkan ekstraksi berulang itu contoh pada perkolasi atau sokletasi, karena pada saat perkolasi ketika memang ada aliran pelarut yang baru atau ada wadah namanya perkolator yang memang itu mengalirkan pelarut yang baru, di mana wadah simplisia ketika memang dia ada wadah tersendiri, baik itu untuk simplisia ataupun untuk pelarut yang memang untuk dialirkan secara bersinambung, itu perkolasi. Nanti untuk contoh gambarnya akan ada di slide berikutnya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini tentang infundasi atau infundasi dan dekoktasi. Dimana infundasi atau dekoktasi ini tadi ada metode cara panas. Ini suhunya sama, infundasi dan dekoktasi itu di 90 derajat Celcius, tetapi waktu yang membedakannya. Karena waktu pada dekoktasi itu 30 menit, sedangkan infundasi itu 15 menit. Dan itu pun hanya sampel atau simplisianya pun bisa berbeda. Kalau dekoktasi itu bisa yang simplisi yang bisa digunakan atau yang bisa simplisi yang bisa digunakan dengan dekoktasi itu ada contoh misalkan ranting, kayu yang agak keras, sedangkan infundasi itu daun, bunga, itu bisa menggunakan infundasi karena memang waktunya yang sangat sedikit dibandingkan dekoktasi. Ini contoh alat untuk dekoktasi dan infundasi, di mana di alat infundasi ini terdiri dari yang A ini adalah panci berisi bahan dan air, sedangkan B adalah tangas air, sehingga panas api itu tidak langsung menembus pada si bagian simplisia, karena memang menembus dulu water bath sehingga panasnya itu tidak langsung, sehingga tidak merusak senyawa yang ada di dalam simplisia tersebut. Nah, kemudian infundasi, ini masih keterangan ya, masih keterangan baik itu infundasi dan dekoktasi yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ini alatnya. Nah, ini panci yang memang yang bisa digunakan untuk dekokta dan infusa. Dan dekokta dan infusa ini pelarutnya yang digunakan adalah air, gitu ya. Nah, kemudian ini infusa atau infundasi. Kalau infusa itu hasil dari infundasi. Di sini dijelaskan bahwa infusa itu adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia dengan air pada suhu 90 derajat Celcius, kemudian digunakan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dengan perebusan dalam panci infusa menggunakan pelarut air. Nah, biasanya ini cocok untuk penelitian yang memang di masyarakat. Jadi memang orang-orang yang bikin jamu itu menggunakan metode ini. Nah, kemudian ini sokletasi, ini cara panas juga. Sokletasi dia metode bersinambung atau ya sinambung, ekstraksi panas sinambung dengan menggunakan alat soklet. Nah, kelebihannya dia efisien, cepat, serta kuantitatif. Karena memang dia alatnya satu di sini ya,
labunya satu, kemudian pelarut yang digunakan pun dia lebih irit karena memang pelarutnya tidak ditambah. Kalau misalkan tadi maserasi, perkolasi itu terus menerus ditambah sampai si hasil ekstraksinya itu berubah ya, hasil berubah menjadi warna pekat. Nah kalau pada sokletasi ini cukup hanya satu labu dan pelarutnya pun hanya ya ketika misalkan hanya menggunakan 500 ml hanya itu yang digunakan, tidak ada penambahan. Nah pada sokletasi ini jadi alatnya atau simplisianya akan tersimpan di wadah yang di sini, di wadah ini. Nah di sini simplisia akan disimpan di dalam kertas saring, disimpan di dalam kertas saring. Nah kemudian ketika dipanaskan si pelarut ini akan naik, kemudian akan naik ke atas. Nah di sini ada kondensor sebagai pendingin baliknya agar si pelarutnya tadi memang tidak menguap atau menghilang, sehingga ketika masuk ke dalam kondensor dia akan berubah menjadi uap dan dia mengembun dan dia akan kembali lagi meneteskan ke dalam atau ke atas ini ya, ke dalam simplisia ini, sampai dia membasahi seluruh simplisia ini. Nah ketika dia sudah jenuh, sudah pekat lah gitu ya, sudah basah, maka dia akan mengalirkan hasil ekstraksinya ke pipa ini dan dia akan jatuh ke dalam labu yang sama. Nah begitulah berulang gitu ya. Jadi pelarut yang memang belum pelarut yang tadi digunakan akan naik lagi ke atas, masuk ke kondensor. Nah sampai ya tadi ya kenapa dikatakan sinambung, karena terus berulang sampai pelarut yang di sini itu sudah berubah menjadi warna pekat. Dan hasil akhirnya ketika tetesan terakhirnya sudah tidak berwarna lagi. Nah itu menandakan bahwa ekstraknya sudah selesai. Nah itu ya, itu untuk sekletase. Ini ya tadi ya ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya efisien, kemudian dapat menyaring zat aktif lebih banyak, penyarian sesuai keperluan tanpa menambah volume cairan penyari. Nah tapi ada kerugiannya, itu tidak cocok untuk zat aktif yang tidak tahan pemanasan. Nah ini contohnya tadi ya, alat untuk soklet. Nah kemudian ini yang cara panas yang lain ada reflux. Ini reflux itu sama ada kondensor juga ya, tetapi memang bedanya kalau pada reflux ini dia ekstraksinya biasanya dilakukan 3 kali dan setiap kali diekstraksi selama 4 jam. Jadi kalaupun misalkan kita sekali ekstraksi menggunakan reflux itu 4 jam, kalau dikali 3 kali berarti 12 jam kita melakukan reflux. Kalau misalkan tadi soklet itu sampai seberesnya itu ya sampai ketika si ekstrak itu sudah berubah warnanya dan ketika tetesan terakhirnya itu sudah tidak berwarna. Nah, kalau alat pada reflux ini berbeda dengan alat soklet. Karena memang alat reflux ini ada 2 labu. Yang satu sebagai alat antara simplisia dengan pelarutnya, yang satu sebagai penampungnya. Tetapi memang di sini sama menggunakan kondensor sebagai pendingin baliknya. Kayak ini destilasi. Nah, biasanya destilasi ini digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri. Itu ya, atau minyak menguap. Nah, destilasi sendiri ada 3. Biasanya ada destilasi air, ada destilasi uap dan air, ada juga yang uap. Dimana kalau destilasi air ini simplisianya memang dicampurkan dengan air. Nah, ketika dia sudah terekstraksi maka akan menguap ke atas. Nah, di sini pun ada kondensor. Dia akan didinginkan di dalam kondensor sehingga nanti minyak yang terikat itu akan masuk ya di sini, kemudian akan meneteskan di penampung. Nah, kalau uap dan air ini seperti dandang. Jadi di bawahnya air, simplisianya di atasnya. Jadi terpisah antara air dengan dandang dengan simplisianya. Sehingga terikatnya itu dengan uap panasnya. Jadi uap panas yang dari air yang mendidih ini ke atas, uap mengikat si senyawa
minyak asiri yang di sini, kemudian dia menguap sama di kondensor, dia didinginkan, baru dia akan meneteskan ke penampung. Nah, kalau pada uap, ini diberikan tekanan uap yang tinggi. Jadi tidak ada penambahan air, hanya penambahan uap. Jadi diberikan tekanan uap. Nah, baru si uapnya akan berinteraksi dengan senyawa yang ada di dalam simplisia. Dia akan menguap terus ke atas. Nah, sama ada kondensor pendingin ya. Nah, baru dia akan meneteskan minyaknya tadi di sini. Ini untuk destilasi. Memang biasanya untuk tadi ya mendapatkan minyak atsiri. Nah, ini cara dingin itu maserasi. Jadi kalau maserasi itu disebut ekstraksi 1 kali dalam suhu kamar karena memang dia tidak menggunakan suhu. Jadi hanya direndam di wadah yang memang ada wadah yang memang bisa ada wadah yang tertutup ya, ada misalkan yang warna gelap ataupun boleh yang misalkan toples yang biasa tapi harus disimpan di tempat yang gelap. Nah, kalau pada maserasi ini hanya direndam dalam pelarut ekstraksi selama beberapa waktu, biasanya 3 kali 24 jam. Kalau 3 kali 24 jam berarti 1 kali itu ya 1 hari itu 24 jam. Ketika misalkan kita menyimpannya hari ini jam 10 pagi, berarti kita rendam sampai jam 10 pagi berikutnya itu 1 hari dihitungnya. Nah, ketika misalkan kita saring yang hari pertama, setelah disaring tambahkan lagi pelarut yang kedua 2 hari, saring lagi, kemudian tambah pelarut yang baru, direndam lagi selama 24 jam itu proses maserasi. Ya, jadi hanya direndam dan disimpan di suhu kamar. Nah, ini hasil ekstraksinya disebut maserat dan biasanya memang maserasi ini hanya untuk senyawa yang dia termolabil atau yang dia tidak tahan pemanasan. Nah, ini prinsip maserasi sendiri kan dia merendam gitu ya. Jadi cara yang dilakukan dengan cara merendam. Dimana ketika kita merendam itu cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Nah, ketika zat aktif itu akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan di luar sel. Maka larutan yang terdesak itu atau yang terpekat itu akan terdesak keluar. Sehingga memang ketika proses ekstraksi itu akan terlihat berubah warna dari yang misalkan dia di awal itu warnanya bening, tapi ketika dia terekstraksi dengan baik maka warnanya akan berubah gitu, sesuai dengan warna bisa jadi warna senyawanya ataupun warna dari si tumbuhan tersebut. Nah, kemudian si maserasi ini bisa disebut remaserasi ulang karena memang 3 kali tadi ya, 3 kali 24 jam. Jadi ketika hari pertama direndam, disaring dan hari kedua ditambahkan lagi itu disebut remaserasi. Kemudian keuntungannya cara pengerjaan peralatan sederhana serta mudah diusahakan dibanding dengan perkolasi itu waktunya lebih cepat karena perkolasi itu waktunya lebih lama karena dia penjenuhannya pun lebih lama lah gitu ya karena pelarutnya kan tadi ya dia terus mengalir gitu, harus terus mengalir. Kerugian penyarian kurang sempurna. Nah, ini ada modifikasi dari maserasi, ada digesti, ada maserasi dengan mesin pengaduk, ada maserasi melingkar, ada maserasi melingkar bertingkat, ada remaserasi. Nah, kalau digesti ini adalah dia sama direndam tetapi dia menggunakan suhu. Suhunya itu di 40 sampai 50 derajat Celcius. Nah, ini ya. Nah, kemudian memang kalau digesti walaupun dia termasuk maserasi modifikasi tapi dia menggunakan suhu sehingga memang dia lebih cocok untuk zat aktif yang memang tahan pemanasan karena memang dia menggunakan suhu di 40 sampai 50 derajat Celcius. Keuntungannya ada kekantalan pelarut berkurang, daya melarutkan cairan penyari meningkat, kemudian kelarutan zat aktif meningkat juga. Kemudian ini maserasi dengan mesin pengaduk. Nah, ini direndam tetapi kita menggunakan alat pengaduk sehingga proses maserasi ini bisa lebih cepat, jadi dipersingkat.
yang biasanya 3 hari ini bisa 6 sampai 24 jam karena memang ada proses pengadukan. Ketika ada proses pengadukan sehingga dia berinteraksi antara di dalam sel dan luar sel lebih cepat sehingga bisa lebih yang senyawa yang tadi yang pekat itu sudah terdesak keluar lebih cepat. Kemudian ini alat ini ya. Nah, ini untuk yang maserasi melingkar. Kalau ini dia sama sama-sama direndam, tetapi dia ada alat untuk memutarkan si tabung ini, sehingga sama seperti diaduk, tapi ini di bagian luarnya, ini melingkar, sehingga ini sama seperti maserasi mesin aduk gitu ya. Kemudian ini remaserasi, ya remaserasi carian penyari dibagi 2, seluruh serbuk simplicity dimaseri dengan cairan penyari pertama. Kemudian ampasnya ditambahkan lagi. Nah itu ya remaserasi. Jadi kalau hari pertama tadi ya kita rendam 24 jam, kemudian kita peras, ketika ditambahkan lagi pelarut yang sama di hari yang kedua itu adalah remaserasi. Nah yang terakhir ini adalah perkolasi, dimana sama ya termasuk metode cara dingin. Nah dimana perkolasi ini adalah metode ekstraksi seperti maserasi, hanya dia menggunakan ini alat yang namanya perkolator, atau si pelarutnya itu dilalukan melalui simplisia secara kontinu. Jadi sampai dia beres itu pelarut itu terus bersinambung, seperti halnya sama seperti soklet, dia bersinambung gitu ya, antara simplisia dengan pelarutnya itu saling bertemu terus menerus gitu. Ini hasil ekstraksinya disebut perkolat dan memang cocok untuk senyawa yang termolabil karena memang dia tidak tahan panas. Kemudian perlu pelarut dalam jumlah besar karena dia kontinu, harus terus-menerus ditambahkan pelarut sampai ekstraksi itu sempurna. Nah ini perkolasi. Jadi cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari di sini kan. Nah, ini antara simplisia dengan pelarutnya di sini, nanti di atasnya ditambahkan lagi pelarutnya. Sehingga di sini akan terus berinteraksi gitu dengan pelarutnya. Nah, ketika ini dibuka si kerannya untuk menampung hasil ekstraksinya di sini. Jadi di sini bila keran dibuka akan menetes tetesan, dapat diatur kecepatannya. Di sini bisa diatur. Nah, kemudian keuntungannya ya tidak memerlukan langkah tambahan untuk menyaring. Ya betul. Jadi kalau pada maserasi kita tidak menggunakan alat atau nggak ada keran khusus di sini, sehingga harus menumpahkan ketika kita mau menyaring. Sedangkan pada perkolasi ini kita sudah menggunakan alat kolom lah gitu ya, contohnya sama seperti kolom karena di sini ada kerannya yang memang bisa untuk langsung menyaring. Tapi jangan lupa di sini harus ada kertas saring yang memang jadi sudah otomatis untuk menyaring hasil ekstraksi kita. Nah dibandingkan dengan reflux tidak memerlukan pemanasan, namun ekstraksinya lama. Jadi ini hampir sama dengan reflux. Kalau reflux dengan menggunakan pemanasan, kalau ini tidak. Nah ini contohnya sama ya. Jadi serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Ini tadi untuk menyaring supaya si simplisianya tidak menjadi pengotor sehingga si keran ini tersumbat. Sehingga yang didapatkan adalah memang betul-betul hasil penyarian gitu ya. Jadi penyarian dialirkan dari atas ke bawah sini melalui serbuk. Nah, baru cairan penyari akan meluruskan zat aktif atau sel-sel yang dialir sampai mencapai keadaan jenuh. Nah, itu untuk materi teknologi ekstraksi, di mana ini adalah bagian ya tadi ya, bagian dalam mengisolasi metodologi isolat ya, maksudnya metodologi isolasi metabolit sekunder, maaf ya. Jadi untuk mendapatkan isolat atau isolat itu disebut senyawa murni ya. Senyawa murni itu ya tadi sampai bagaimana kita mengidentifikasi isolat. Insya Allah untuk pertemuan fraksinasi dan untuk sampai ke identifikasi isolatnya kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.
saja untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.